kita untuk merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa bahwa hidup kita ini lemah. Kelemahan inilah yang kemudian akan memupuk kita untuk bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Dialah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man yartadha, amma ba'd. Yang saya hormati Bu Hajah Ismin Mandar Rahayu, pembina pengasuh Majelis Taklim Shiratal Mustaqim, dan buat bunda semua yang kita semua udah masuk di usia lolita, lolos 50 tahun, maka tidak ada pilihan lain buat kita semua adalah bagaimana kita tetap mensyukuri nikmat sehat dan nikmat sempat untuk bisa bertakarub kepada Allah. Nikmat inilah yang kemudian dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, sihhatun wal faragh, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering membuat orang jatuh pada titik celaka, maghbunun kepada sebagian manusia, sebagian orang, adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Kesehatan yang Allah berikan itu adalah karunia Allah yang paling besar. Baru sadar bahwa sehat itu adalah karunia Allah yang paling besar setelah kita sakit. Sekali lagi, nikmat Allah yang paling besar yang sering dilupakan manusia itu ternyata adalah nikmat sehat. Saya baru 10 pekan setelah dan bisa begini ini sudah alhamdulillah, karena ternyata 3 pekan yang lalu terapis yang ada di fisioterapi itu tanya bagaimana kronologinya. Saya ceritakan apa adanya. Jawabannya satu, mayoritas dari kecelakaan model begitu tangan sama kaki ini sudah tidak berfungsi, tapi saya hanya ujung jari ini aja sama kaki, dan alhamdulillah sudah mulai bisa masuk ke kantor lagi. Sehingga betul yang ditegaskan oleh Rasulullah, sehat itu adalah karunia Allah yang paling besar. Namun kadang-kadang ketika Allah memanggil, sekali lagi, ketika Allah memanggil, kadang-kadang sehat itu merasa sakit. Apa panggilan yang ketika sehat merasa sakit? Panggilan puasa. Jadi kadang-kadang, saya tak bayar kafarat aja karena saya sakit emah. Ada lagi, saya lebih baik bayar kafarat aja. Bayar kafarat itu hanya 1 hari memberi makan orang fakir miskin 1 hari puasa yang ditinggalkan hanya memberikan makan fakir miskin 1. Bisa dilihat di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 384. Di 183 itu Allah menegaskan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kamu sebagaimana telah diwajibkan pada umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa itu dengan
fi'il mudhari', tattaqun, berproses menuju takwa. Itu artinya bahwa takwa itu adalah sama dengan iman, bertambah dan berkurang. Maka di ayat 184, ayyamam ma'dudat, waktu-waktu puasa yang sudah ditentukan. Kemudian fa in kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barangkali fa in kana minkum, barangkali di antara kalian semua maridan, sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh dikerjakan di hari lain, berarti istilah mengqadha. Kelanjutannya, wa 'alal ladzina yutiqunahu wa 'alal ladzina yutiqunahu wa 'alal ladzina, dan orang-orang yutiqunahu yang tidak betul, yang tidak mampu, fidyatun, membayar fidyah, ta'amu miskin, dengan memberikan makan orang miskin. Fidyatun ta'amu miskin, dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Maka kadar memberi makan orang miskin itu bisa dalam bentuk memberi makan satu porsi orang miskin, tapi bisa diukur dengan satu mud. Satu mud itu berarti satu hari yang ditinggalkan cukup dengan 6 on beras, digenapkan 1 kilo beras. Satu hari memberi makan satu hari itu. Nah, kadang-kadang orang lebih memilih itu, padahal jikalau kita tahu bahwa karunia yang Allah bentangkan terhadap puasa itu sangat besar, maka sungguh dia akan memilih puasa. Di akhir ayat kan begitu. Jikalau kita tahu apa yang dapat kita ambil ketika kita berpuasa, maka kita akan lebih memilih puasa walaupun sudah. Nah, kadang-kadang orang kemudian pikirannya, nah, memang betul bahwa kadar seseorang dengan kadar keimanan itu kan macam-macam. Kadar keimanan yang bermacam-macam itulah yang kemudian menyebabkan kesungguhan, daya jihad, daya kesungguhan untuk ibadah itu juga macam-macam. Nah, maka berkaitan dengan itu, hari ini sudah masuk tanggal 17 Sya'ban, yang kurang lebih 12 atau 13 hari lagi akan puasa. Karena di kalender itu ada yang puasanya hari Senin, ada yang hari Selasa. Di rumah ada 2 kalender. Yang kalender dari pondok itu mengawali Ramadannya itu Selasa, tapi ada kalender dari rumah sakit itu mengawalinya puasanya hari Senin. Apakah nanti Ramadannya itu kalau hari Senin tanggal berapa ya? 11. Enggak 12 itu Selasa tuh. Ini berapa ini? Merah-merah itu. Yang merah kan 11. Dorong ya. Ada yang kalendernya 1 Ramadan itu tanggal hari Senin tanggal 11, ada yang hari Selasa tanggal 12. Nah, nanti apakah yang berpuasa hari Senin atau hari Selasa? Yang paling penting pesan Rasulullah SAW, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasalah karena melihat ru'yah. Berarti ru'yatul hilal. Waftiru, berbukalah, liru'yati, karena melihat hilal. Melihat hilal. Kata ru'yah itu adalah melihat hilal. Apa itu hilal? Tanda tanggal bulan masuk. Nah, apakah nanti kita puasanya hari Senin atau hari Selasa? Maka satu hal, tarhib. Apa itu tarhib? Ancaman buat orang-orang yang punya sehat dan sempat. Ada orang yang punya sehat dikasih kesehatan. Kalau orang hanya
wajar kalau biasanya setiap pagi sarapan itu tidak sarapan senep itu wajar. Biasanya pagi-pagi itu sudah habis di 2 piring nasi itu kemudian tidak makan itu wajar senep itu. Karena perut ini nagih. Karena di dalam diri manusia itu ada hukum kelembaman. Apa itu hukum kelembaman? Hukum kecenderungan. Kalau pagi itu biasanya sarapan, tidak sarapan itu sudah ngeliyeng. Tapi ngeliyengnya itu hanya sekitar 1 atau 2 jam aja. Begitu pula kalau sudah terbiasa puasa pagi, makan kembung. Ini kemarin saya mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya puasa. Kamis itu rutin Senin Kamisnya. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin itu Yaumul Bid. Nyambung Senin, puasa Senin. Itu hari Selasa. Kemarin saya pagi-pagi makan itu nyengkal begitu sakit. Jadi kalau perut itu sudah terbiasa puasa, dipakai makan pagi-pagi itu nyengkal gitu. Begitu pula kalau sudah terbiasa tidak puasa, kemudian menahan ini itu juga kayak mah, padahal tidak. Justru ketika ada orang yang sakit mah, dipakai puasa itu malah sehat. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi titik rahasia bahwa panggilan berpuasa itu adalah kepada orang yang beriman. Sekali lagi, panggilan berpuasa itu adalah panggilan buat orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Baru disebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Diawali dengan iman dulu, setelah itu disebutkan bahwa diwajibkan puasa buat kita sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat terdahulu sejak Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ini adalah sebagai proses la'allakum tattaqun. Apa itu tattaqun? Tattaqun itu adalah kesungguhan hati, di mana kesungguhan hati itu adalah cermin dari bahwa kita percaya Allah itu ada. Hidup dan mati itu ada. Surga dan neraka itu ada. Malaikat-malaikat Allah itu ada. Yakin bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, ada kehidupan yang lebih panjang lagi, yaitu kehidupan akhirat. Siksa kubur itu ada, siksa neraka itu ada, kenikmatan surga itu ada. Inilah cermin dari takwa itu, cermin dari iman itu. Cerminan iman inilah yang kemudian menimbulkan kesungguhan, karena sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Ad-dunya mazratul akhirah, dunia adalah ladang menuju akhirat. Maka kesadaran inilah menimbulkan semangat untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Dan semangat untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah ini adalah dalam titik yang paling sentral adalah dengan patuh terhadap apa yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan. Maka mudah-mudahan Allah membentangkan keridhoannya kita, sehingga endingnya adalah mencari ridha Allah. Begitu pula apa yang menjadi larangan Allah kita tinggalkan, maka endingnya bahwa kepatuhan ini adalah mudah-mudahan Allah ridho. Maka inilah yang disebut dengan bagian dari ketakwaan itu. Proses menuju takwa itu macamnya banyak. Proses menuju takwa itu ya seperti sekolah. Kalau prosesnya hanya sekedar bahwa saya Ramadan ini nanti kalau tidak puasa ya dosa saya, daripada dosa saya puasa. Tapi puasanya hanya sekedar nahan makan dan minum. Sing biasane ngecepret ngerasani orang tetap ngerasani orang. Sing biasane maksiat tetap maksiat. Sing penting gak mangan, gak ngombe mulai subuh sampai maghrib. Inilah yang disebutkan yang disebutkan oleh Imam Ghazali dengan puasa orang awam. Nah, puasa orang awam ini adalah kelasnya masih kelas TH, kelas TK.
Maka paling tidak kalau kita ini sudah lolita, ya paling tidak ya kelas SMA lah. Bukan kelas TK lagi. Karena bagian dari takwa itu ketika kita rasakan betul, itu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa itu. Kenikmatan dari puasa yang dikerjakan inilah adalah bagian bahwa sesungguhnya puasa ini mendorong dan membimbing kita untuk merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa bahwa hidup kita ini lemah. Kelemahan inilah yang kemudian akan memupuk kita untuk bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Dialah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka terkait dengan itu, berkaitan dengan puasa ini, yang ada hubungannya dengan itu, at-targhibu fi shaumi mutlaqan, pahala-pahala dalam puasa secara mutlak, wa maja min fadlihi, dan apa yang mengikuti keutamaannya, wa fadlu du'a shaim, dan keutamaan doa orang yang puasa. Nah, di antaranya keutamaan puasa, pahala-pahala puasa disebutkan di dalam kitab Targhib wa Tarhib jilid 3 ini kitabnya. Disebutkan ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah, dan Abu Hurairah radhiyallahu an qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi. Ini firman Allah yang menghujam dalam qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung diberikan Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Jadi Allah langsung menghujamkan firman-Nya kepada Kanjeng Nabi, kemudian firman ini kemudian disampaikan kepada sahabat Nabi. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman. Apa firman-Nya? Kullu amal bani Adam lahu. Kullu amali bani Adam, utawi sekabehane amal anak cucune Adam, seluruh amal anak Adam iku lahu kanggo awake dhewe. Seluruh amal itu untuk dirinya sendiri. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu li untukku. Apa makna hadis ini? Bahwa seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh manusia, semuanya itu bisa disifati, bisa dilihat, bisa disaksikan, kecuali puasa. Ada yang menafsirkan begitu, bahwa seluruh amal yang dilakukan oleh manusia itu bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa akan kembali pada dirinya, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untuk Allah. Apa contohnya? Orang syahadat belum dapat dikatakan dia bersyahadat jika tidak ada saksi kalau dia telah bersyahadat. Misalkan ada non muslim mengatakan, saya ini sudah Islam. Loh, Islamnya di mana? Ya di Masjid Agung. Loh, siapa yang mensyahadatkan? Siapa saksinya? Namun tidak pernah bisa membuktikan bahwa dia telah bersyahadat. Bahkan sekarang kalau orang mengatakan saya sudah bersyahadat, apa syahadat? Sertifikat syahadatnya? Bagaimana KTP-nya? Nah, ini kadang-kadang yang perlu disikapi juga. Kadang-kadang orang nikahnya, orang betul-betul syahadat, ada yang membimbing syahadat, ada saksinya yang bersyahadat. Kalau syahadatnya itu menjelang nikah, itu kadang-kadang hanya sekedar untuk mengelabui aja kok. Hanya untuk mengelabui aja, karena setelah nikah kembali kepada. Artinya apa? Ketika berikrar masuk Islam, bersyahadat, itu harus ada saksinya. Siapa yang membimbing, buktinya apa? Habis syahadat, sholat.
Sholat yang diawali dengan panggilan sholat dengan adzan, adzannya jelas kan? Yang adzan juga jelas kan? Suaranya juga jelas kan? Setelah itu sholat, orangnya yang sholat ada, tempatnya sholat juga bisa disaksikan, kemudian gerakan sholat juga bisa dilihat. Zakat, benda yang dizakatkan kelihatan. Apalagi haji. Haji itu satu kampung, kalau misalkan saya begini grupnya banyak, kemudian saya upload, kemudian doakan ya, saya akan berangkat haji tanggal sekian. Biasa Indonesia itu, bahwa saya tanggal sekian berangkat haji itu. Dan bisa disaksikan itu di belakang itu di televisi itu. Bisa dada-dada di samping Baitullah. Bisa disaksikan. Tapi puasa tidak ada. Kemudian yuk pengen puasa tah? Iya puasa, padahal ini artinya apa? Khusus puasa itu adalah amal ibadah yang sirri, yang tahu adalah dirinya dan Allah. Makanya itulah yang kemudian fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Ini saya teringat kisah sekitar 18 tahun yang lalu yang ceritakan ini Pak Samsudin itu semula adalah satpam rumah sakit. Setelah itu jadi yang memandikan jenazah yang meninggal di rumah sakit itu. Rumahnya di Pegerwojo. Dia cerita pas puasa itu ada ibu-ibu ada di makam Mbah Ud. Dia seperti kelaparan dan seperti berhari-hari tidak makan begitu. Pingsan, kemudian orang sekampung itu menolong, dan orang sekampung itu ada yang ngasih uang, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih makanan, sampai ngantarkan ke terminal. Apa bilangnya? Saya ini berhari-hari tidak makan. Saya kesini dengan harapan untuk berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Barangkali ada pertolongan di tempat ini, karena saya ini habis melahirkan. Saya sekian hari sudah tidak makan. Saya melarikan diri dari rumah sakit. Anak saya masih ada di rumah sakit ini. Saya harus nebus sekian dan sekian. Sementara saya tidak punya uang. Akhirnya saya tidak ada pilihan lain kecuali berdoa di tempat ini. Akhirnya orang sekampung itu ngasih uang semua, dan cukup untuk nebus anaknya sesuai dengan apa yang disampaikan itu. Udah diantar sampai terminal. 1 bulan kemudian datang lagi, melahirkan lagi dengan pengakuan yang sama. Untung ada orang yang tahu, loh itu kan sama yang 1 bulan kemarin. Tahu. Jadi orang kelaparan itu bisa juga drama. Ya pasti nggak gemuk ya Ustaz. Artinya apa? Banyak majelis-majelis buka puasa bersama, itu kadang-kadang orang yang tidak puasa itu paling duluan ngambil. Sementara yang puasa takjil dulu puasa, habis itu sholat. Begitu yang puasa selesai sholat, tinggal kuah sama nasi, yang lainnya sudah dihabiskan yang tidak puasa. Artinya apa? Bahwa puasa itu memang satu amal yang sirri. Dan saking sirina, Allah menegaskan wa ana ajzi bihi, dan aku memberikan pahala, memberikan balasan sebab dia puasa. Nah, inilah yang kemudian wa ana ajzi ini artinya apa? Bahwa yang memperhitungkan terkait dengan kadar kualitas puasa itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
ending terakhir itu kan la'allakum tattaqun. Kata la'alla itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa adalah menawa ora. Berarti itu adalah tentatif betul dari puasa yang dikerjakan. Wasiyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah junnatun. Apa itu junnatun? Benteng perisai. Jadi maka ketika kita betul-betul ketika puasa itu betul-betul berusaha memahami bahwa kita ini sedang puasa, maka orang puasa itu ketika ingin bahwa puasanya itu tingkatannya sudah tingkat SLTA, ya ketika ada orang kita misalkan kita sedang puasa ya, tiba-tiba sambil nunggu gitu, mula-mula sih, yuk Beyan masak apa yuk, ya saya masak ini. Mula-mula ngomong tentang masak, lama-lama apa? Akhirnya bahas orang. Ketika bahas orang itulah, bahas aib orang itulah, tidak terasa. Bahkan ketika puasa kemudian ada nuansa-nuansa menuju ke pertengkaran begitu. Maka apa yang dapat kita lakukan? Inilah yang kemudian disebutkan wa in sabahu ahadun, jikalau ada seseorang yang mencoba mengusik hati kita sehingga hati ini akan terpertikkan emosi, au qatalahu, atau mengajak bertengkar, membunuh-bunuhan, atau mengajak adu, falyakul, mongko becik ngomongo sira. Falyakul mongko becik ngomong wong kang poso iku mau. Apa ngomong wong kang poso? Apa yang sebaiknya yang diucapkan oleh orang yang berpuasa? Inni shaimun, inni shaimun, inni shaimun, inni shaimun. Sesungguhnya saya iku shaimun, wong kang poso. Sesungguhnya saya iku shaimun, wong kang poso. Sebutkan poso rek, poso. Nah, inilah yang kemudian jikalau kita sehari penuh dari kita sudah niat puasa dari sebelum subuh, lanjut subuh sampai kemudian zuhur, asar, maghrib kita berbuka, ini mulut tidak pernah ngomong keburukan apapun. Ini mulut yang kemudian kita hanya berbicara yang baik-baik aja. Ini mulut yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah. Maka mulut kita ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad dengan kekuasaannya, lahu lufu fammi shaim, yakti, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu, atau yabu, lebih harum, indallah, di sisi Allah, mirrihil mis, daripada baunya minyak wangi. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah. Sepanjang hari dari subuh sampai maghrib kita berpuasa, betul-betul puasa, mulut ini betul-betul dijaga untuk tidak keluar kata-kata yang membuat kita maksiat, yang menggoreskan luka di hati orang lain. Dan tidak ada kata-kata yang diucapkan dari orang yang berpuasa kecuali yang baik. Dan lidahnya tidak pernah berhenti berzikir, artinya selalu basah dengan berzikir. Maka mulut orang yang berpuasa ini lebih harum daripada minyak wangi. Dan kalau sudah demikian, lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa
akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yafrahuhuma. Kebahagiaan, dua kebahagiaan itu adalah idza aftara, ketika berbuka, fariha bifitrihi, bahagia dengan berbukanya, wa idza laqiya rabbahu, dan ketika dia sudah bertemu dengan Tuhannya, fariha bisaumihi, dia berbahagia dengan puasanya. Apa? Orang yang berbuka puasa itu, makanan pertama yang masuk ke mulut kita, makanan pertama yang masuk ke kerongkongan kita, itu adalah makanan yang paling nikmat, walau hanya sekedar air putih. Apalagi di siang ini kan gelombang El Nino yang cuacanya tidak menentu, musim kemarau malah hujan, musim hujan malah enggak hujan-hujan, panasnya kayak di open seperti ini. Kemudian siang-siang kita keluar ke pasar, tahu bahwa di jalan itu ada helm warna hijau, dikira semangka. Apapun yang ada di jalan rasanya nikmat betul. Sehingga uang ada, duit ada, langsung saking merasa nikmat dibeli. Setiap ketemu dibeli, setiap ketemu dibeli, hingga habis sholat asar ditata di meja itu, tidak cukup mejanya. Ternyata baru pegang satu mangkok es cendol, perut sudah kembung, mau dimakan yang lain. Akhirnya apa? Yang lain itu apa? Yang lain akhirnya mubadzir. Padahal wala tubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwanas syaitan. Jangan memubadzirkan sesuatu, karena sesungguhnya orang yang memubadzirkan sesuatu itu menjadi saudaranya setan. Jadi makanan pertama yang masuk ke kerongkongan itu menjadi sesuatu yang sangat nikmat. Dan bukan hanya itu. Kalau kemudian kita berlebih rezeki, kemudian kita menyediakan makanan maupun minuman yang akan masuk ke kerongkongan pertama orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala selain pahala dirinya berpuasa, sekaligus pahala orang yang berpuasa yang makan minum dari apa yang disediakan dalam buka puasa itu. Makanya barangkali selama Ramadan nanti, kan Ramadan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari kan, bisa berbagi pahala. Yuk besok Bu ya, besok waktu ayo kita buka puasa bersama, saya yang bawa. Apa tujuannya? Masing-masing berbagi pahala. Misalkan orang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang 14 ini ya, orang 13 ini ya, misalkan 14 ini. Dah kita tadarus begitu. Tadarus jelang berbuka. Tadarus jelang buka, habis itu besok saya ya yang bawa semuanya. Jangan makan dulu sebelum makan yang saya sediakan. Akhirnya kemudian walau hanya dengan air putih ya, maka teguhan air putih yang masuk ke kerongkongan itu akan menjadikan keberkahan. Apa bentuk keberkahan? Allah akan memberikan pahala 14 orang yang berpuasa itu kepada orang yang menyediakan buka puasa tadi. Tapi tidak mungkin ibu-ibu kan menyediakan buka puasa keluarga yang ada di rumah. Ya paling tidak di masjid, di musola, disiapi apa begitu untuk bu. Itu pun kalau ada orang yang berbuka loh ya. Tapi kadang-kadang kan makan minum di rumah dulu baru ke itu beda. Makanya kadang-kadang ada solusi di jalan, menyediakan bungkusan-bungkusan itu berikan. Tapi kadang-kadang juga tidak dimakan itu, dibawa pulang. Sampai di rumah apa? Ketemu masakan yang ada di rumah, akhirnya bawa ke sini aja Ustaz. Di sini anak setiap sore buka di sini. iya di sini. Ada anak-anak. Ada sholat di sini, iya. Pasti itu buka puasa beneran. Iya. Menyiapkan di sini sekaligus apa? Ya. Tapi pesennya ini yang pertama, yang diminum dan dimakan. Yang pertama loh ya.
Kalau yang ketiga, keempat itu bukan buka puasa, itu mendo, namanya mendo. Makanya berbahagialah. Kegiatan buka puasa itu kan diawali sebelum maghrib kan. Maka yang dimakan, diminum pertama, itulah yang disebut dengan memberikan buka puasa. Dan itu kemudian idza aftara fariha bifitrihi. Idza aftara. Apa idza aftara itu? Ketika berbuka. Berarti apa itu berbuka? Membatalkan, mengeluarkan dirinya dari puasa. Jadi idza aftara nalikane berbuka itu berarti ketika kita ngambil makanan atau minuman, dan makanan minuman itu yang kemudian membuka kita untuk mengeluarkan kita dari puasa, itulah yang disebut dengan berbuka. Yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu, dan apabila ketika ketemu Tuhannya. Apa ketemu Tuhannya? Ketika kita puasa dengan sungguh-sungguh puasa, kita ini kan merasa bahwa kita lebih dekat dengan Allah kan. Dekat, nyaman begitu. Kepasrahan itu bisa dirasakan dengan fariha bisaumihi. Dengan puasa itu berarti kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kemudian akan menjadikan bagian yang tak terpisahkan di dalam rangka menuju tangga ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Ada hal yang luar biasa buat orang yang berpuasa itu, bahwa innalisaim inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Inna lisaim, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, inda fitrihi, ketika dia berbuka, la da'watan, sungguh doanya, ma turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Maka dari kita bangun tidur subuh, kemudian kita betul-betul menjaga puasa kita, lidah ini betul-betul selalu kita pakai takarrub kepada Allah, banyak zikir. Maka jelang maghrib kita kumpulkan, buka bersama-sama anak istri, sama anak, sama keluarga, keliling begitu, buka, manfaatkan buka itu, kemudian minimal kita membaca seperti yang dibaca di akhir sholat witir itu. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati ruh, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami, nas'aluka, memohon kepadamu, ridhoka, ridhomu, wal jannah, dan surgamu. Minta ridho Allah dan surganya Allah. Kemudian Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah zat yang maha mengampuni, memberikan maaf, lagi maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna, yang menyukai segala pengampunan, yang membentangkan pengampunan. Maka ampunilah kami, maafkanlah kami. Ini terus menerus, karena bagian apa? Bagian ketika seseorang tanda-tanda husnul khotimah hidupnya, itu ternyata semakin banyak mohon ampun kepada Allah, semakin banyak beristighfar kepada Allah. Dan itu sudah sunnah Rasul. Rasulullah 1 tahun sebelum wafat itu lebih banyak istighfar. Artinya apa? Kalau orang udah sepuh begini, tidak ada pilihan lain kecuali lebih banyak untuk
beristighfar, mohon ampun kepada Allah, memperbaiki kesalahan, kealpaan yang sudah terlanjur kita lakukan, kita perbuat, dengan harapan mudah-mudahan segala sesuatu yang ada di dalam diri ini senantiasa dalam ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara satu doa itu ada doa yang lain yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah as-shaim hina yuftiru, doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Makanya kumpul anak yatim di sini itu satu ketika sama anak-anak diajak kumpul. Ini kan banyak anak yatimnya kan di sini kan. Anak yatim kumpul di sini, apalagi dua anak yatim yang ditinggal bapak atau ibunya atau kedua orang tuanya. Diajak ke sini sama keluarga untuk minta didoakan, hajat apa minta didoakan, karena di jelang berbuka itu doa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Yang kedua adalah al-imamul adil, imam yang adil. Imam yang adil itu adalah imam yang watu syai' fi mahalli. Imam yang yang betul-betul adil, meletakkan segala sesuatu di tempatnya, meletakkan undang-undang di atas segalanya, bukan imam yang suka ngubah undang-undang sesuai dengan keinginannya. Imam yang betul-betul meletakkan kepemimpinannya. Yang ketiga adalah dakwatul madlum, doa orang yang teraniaya. Barangkali di antara kita yang sedang teraniaya atau dianiaya orang, doalah. Karena doa orang yang teraniaya itu yarfa'ullahu fawqa ghamam, Allah mengangkatnya di atas awan sampai dia mendapatkan pertolongan. Jadi orang yang sedang teraniaya, maka doa orang yang teraniaya itu dinaikkan oleh Allah di atas awan. Wa tuftahu lahu abwaabus sama, dan terbukalah pintu langit itu. Jadi doa orang yang berpuasa, doa imam yang adil, doa orang yang teraniaya itu sampai di atas awan, pintu langit terbuka. Wa yaqulu rabbu, dan berfirmanlah Tuhan, wa izzati, demi keagunganku, wa jalali, dan keluhuranku, lan la ansurannaka, sungguh aku tolong kamu, walau bu'dan hinin, walaupun itu jauhnya satu hin. Satu hin itu adalah, ada yang menafsirkan satu hin itu satu perjalanan yang sangat panjang, satu perjalanan 1 tahun akhirat. Dan itu adalah doa yang tidak akan ditolak karena langit terbuka semua. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Hatta yuftiru, kalau Ibnu Hibban ada tambahan hatta yuftiru, hingga berbuka. Dan itulah yang kemudian menjadikan bagian tangga yang luar biasa yang Allah sediakan buat kita semua. Dan mudah-mudahan kesempatan Ramadan yang akan datang kurang 12 atau 13 hari lagi, ini tanggal 17 ya, kurang 11 atau 12 hari lagi. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan dan kesehatan yang lapang sehingga kita bisa memaksimalkan. Karena apa? Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Ramadan ini Ramadan yang dibentangkan, yang Allah memberikan kesempatan yang luar biasa buat kita untuk memperbaiki keburukan-keburukan kita, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Karena satu, Ramadan itu bulan yang diberkahi, dan tanda diberkahi oleh Allah itu apa? Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka maghrib, isya-nya jangan ditinggalkan. Kalau selama sebulan full kita maghrib, isya-nya tidak kita tinggalkan, sungguh kita akan mendapatkan sholat isya kita lebih baik daripada 1000 bulan.
kita baca Al-Quran walau hanya 1 ayat 2 ayat setiap hari, maka sungguh kita akan mendapatkan malam yang disebut malam Lailatul Qadar itu. Kita qiyamul lail di bulan Ramadan itu dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir Ramadan, maka sungguh kita akan mendapatkan qiyamul lail kita di malam Lailatul Qadar itu. Dan beruntunglah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, dan tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu nanti di bulan Syawal akan ada peningkatan ibadahnya, ada peningkatan imannya, ada peningkatan ketakwaannya, dan ada kebahagiaan yang tidak dirasakan sebelum Ramadan, dan kebahagiaan itu akan terpancar setelah Ramadan berlalu. Dan di bulan Ramadan itu pula siang diwajibkan berpuasa, sehingga siapapun yang tidak berpuasa pada siangnya kemudian dia bertaubat, andaikan dia bertaubat, saking taubatnya dia 1 tahun berpuasa terus menerus tiada henti untuk mengganti 1 hari Ramadan yang dia tinggalkan, maka 1 tahun dia berpuasa itu tidak bisa menggantikan 1 hari yang ditinggalkan. Berarti tidak ada pilihan lain kecuali selalu berusaha untuk berpuasa. Dan malamnya digunakan untuk ibadah. Dan ibadahnya di bulan Ramadan, ibadah wajib, Allah melipat gandakan 70 kali lipat. Jadi amalan wajib Allah lipat gandakan 70. Kalau zuhur di bulan Ramadan kita jamaah, kita sholat, maka 70 kali lipat dibandingkan sholat di luar Ramadan. Amalan sunnah pahalanya pahala seperti melakukan amalan wajib. Makanya umroh di bulan Ramadan, kata Rasulullah, itu adalah pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah. Karena Rasulullah haji itu hanya sekali tok di tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah haji itu hanya 1 kali tok di tahun ke-10 Hijriah. Saat Rasulullah tanya pada sahabat-sahabat perempuan, kenapa kamu tidak berhaji denganku? Kenapa kamu tidak Itu lebih dari 1. Ada yang hanya punya 2 ekor onta, 1 dipakai suaminya, 1 untuk bekerja. Ada yang tidak punya kendaraan dan sebagainya. Maka jawaban Rasulullah, umrohlah di bulan Ramadan, maka itu cukup sama dengan haji bersamaku. Makanya di bulan Ramadan itu Masya Allah. Kalau Ramadan kemarin alhamdulillah saya di sana. Ramadan sebelumnya juga di sana. Tahun ini try dulu. Mudah-mudahan tahun depan Ramadan sama jamaah Majelis Ta'lim Shiratal Mustaqim ya. Ramadan depan ya. Bismillah ya. Ramadan ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur yang Allah berikan barokah, rezeki yang Allah berikan barokah, keluarga yang ada ini barokah, anak turun kita barokah, sehingga dilimpahkan kebaikan dan kebajikan, kebahagiaan serta ketenangan dunia hingga akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hari ini di jelang Ramadan, kurang 11 atau 12 hari lagi akan masuk Ramadan ya Allah. Maka berilah kesehatan dan kekuatan untuk kami mampu melakukan ibadah secara maksimal. Ya Allah, kami sudah sepuh ya Allah, sudah di atas 50 tahun ya Allah. Maka bimbinglah kesungguhan untuk mengibadahkan diri kami kepadamu, kesungguhan untuk sholat kami, kesungguhan puasa kami, kesungguhan ibadah-ibadah kami yang lain ya Allah. Hingga apa yang kami lakukan, jadikanlah bagian dari perjuangan kami semua untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Kami sungguh mencari ridho-Mu ya Allah, bukan mencari yang lain. Sekali lagi ya Allah, kami sungguh mencari ridho-Mu ya Allah, bukan mencari yang lain. Jika Engkau ridho ya Allah, maka kami yakin apapun yang terjadi pada diri kami tidak akan lepas dari kudrah iradahmu. Rahmat-rahmatmu akan senantiasa Engkau bentangkan pada kami. Berkahilah ya Allah hidup kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah umur kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah keturunan kami, berkahilah apapun yang kami lakukan. Rezeki yang barokah ya Allah, lebih dan lebih, hingga berilah
kami semua satu jamaah ini berangkat menuju Baitullah, rumahmu ya Allah, di bulan Ramadan tahun depan ya Allah, di bulan Ramadan tahun depan ya Allah, dengan kuasamu, dengan izinmu, dengan ridhamu. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.